Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fazrina dengan NIM C1L023155. Saya dari kelompok 2. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan peta DAS. Sebelum itu, kita jelasin dulu apa sih itu DAS. DAS adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung-punggung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai ke sungai utama. Nah, dalam proses pembuatan DAS ini didasari dengan menggunakan data-DEM. Data-DEM ini merupakan singkatan dari Digital Elevation Model yang merupakan sebuah citra satelit yang menyajikan penampakan topografi muka bumi. Data DEM memiliki segudang manfaat yang bisa diaplikasikan untuk berbagai keperluan pemetaan, seperti pembuatan hillset atau 3 dimensi muka bumi, kontur, kemiringan lereng, dan lain-lainnya. Di sini, sebelum kita melakukan tahapan dalam pembuatan DAS, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan data DEM dan data administrasi kecamatan yang akan kita lakukan pembuatan DAS-nya. Seperti biasa, di sini kita select pada kecamatan yang akan kita buat pemetaan DAS-nya dan melakukan georeferencing. Kalau sudah terklip, kita bisa hapus saja data administrasi yang pertamanya. Selanjutnya adalah pemotongan batas wilayah yang akan kita buat sungai dengan membuka Ars Toolbox, data manajemen, lalu pilih bagian raster dan klik. Di sini inputnya kita masukkan data DEM dan outputnya kita masukkan data administrasi dan jangan lupa untuk mencentang ASnya. Lalu klik OK. Selanjutnya adalah memasukkan sistem koordinat UTM ke data DEM. Karena data DEM harus memiliki koordinat sistem UTM, maka harus dikonversi dari koordinat WGS ke dalam UTM. Caranya kita masuk ke data manajemen tadi, lalu pilih yang projection and transformation, kita pilih yang raster dan project raster. Di input ini kita masukkan data DEM yang baru. Lalu yang bagian outputnya paling ujung tersebut kita masukkan saja data UTM-nya, lalu klik OK. Setelah kedua tahapan tersebut selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan DAS menggunakan data DEM. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa fungsi atau tools yang akan kita gunakan adalah hidrologi. Untuk komponen-komponen tools hidrologinya kita akan jelaskan di akhir video ya. Oke, kita langsung saja masuk ke tahap pembuatan DAS. Yang pertama, Ars Toolbox, pilih Spatial Analysis Tools, lalu hidrologi dan field. Untuk input surface-nya kita isi dengan data DEM yang sudah memiliki koordinat UTM. Karena di sini filenya gagal, kita bisa masuk ke georeferencing, ke environment, lalu dari ke bawah pilih yang paralel. Di sini kita klik 0, lalu OK. Kalau sudah, kita bisa lakukan ulang lagi untuk melihat apakah filenya gagal atau berhasil. Di sini filenya sudah berhasil. Maaf, mungkin ini kita lupa record jadi tidak muncul filenya. Selanjutnya masih di tools hidrologi, kita pilih flow direction. Di input surface rasternya kita masukkan data fill. Di sini kita bisa uncentang saja. Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti di layar. Selanjutnya kita masuk lagi ke hidrologi, pilih yang flow accumulation, dan untuk inputnya kita masukkan flow direction, dan input yang kedua juga kita masukkan flow direction. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini, seperti ada petir-petir. Selanjutnya ke Ars Toolbox lagi, kita pilih yang Spatial Analysis Tool, lalu kondisional dan pilih
pilih yang con. Untuk input yang paling atas kita masukkan flow accumulation, dan untuk ke input kedua dan ketiga kita masukkan flow direction. Selanjutnya tahap pembuatan ordo sungai yang akan terisi secara otomatis pada atribut setiap objek SHP. Di sini kita masuk ke spatial analysis tools, lalu hidrologi, kita pilih stream order. Untuk input stream rasternya kita masukkan hasil CON flow-nya, dan input flow direction kita masukkan flow direction. Nah, di sini kan ada Stellar. Stellar ini adalah sistem top down yang dirancang oleh Stellar. Sungai-sungai tingkat pertama adalah anak Anwar. Ordo Strahler dirancang untuk mencerminkan morfologi daerah tangkapan dan membentuk dasar indikator hidrografi penting dari strukturnya, seperti rasio bifurkasi, kerapatan, dan frekuensi drainase. Kita masuk lagi ke hidrologi, lalu pilih stream to feature. Untuk input stream rasternya kita masukkan hasil stream order, dan input flow-nya kita masukkan flow direction. Layar merupakan data aliran sungai secara keseluruhan. Selanjutnya, merubah tampilan das secara garis besar dengan klik kanan properties pada stream to feature, lalu pilih definition query, lalu query builder. Di sini kita pilih yang buka tutup kurung, klik 2 kali grid kode, lebih dan kurang 1, dan N. Di sini kita lakukan 3 kali grid kode atau 3 kali pengulangan. Sebelum oke, kita apply terlebih dahulu baru oke. Lalu untuk menampilkan data yang sudah diberikan, klik lagi properties pada stream to feature, pilih simbologi quantities, lalu yang kedua itu graduate symboling. Untuk value-nya kita ubah menjadi grid kode, dan classes-nya kita ganti ke 3. Di sini untuk tempatnya kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah membuat batas catchment area atau daerah tangkapan air. Pertama, buka Art Toolbox, Spatial Analysis Tools, pilih hidrologi dan pilih yang basin. Untuk inputnya masukkan data flow direction. Selanjutnya, merubah data catchment area menjadi format data vektor untuk bias menghitung luas dari setiap batas daerah tangkapan air. Selanjutnya, masuk ke Art Toolbox, pilih Conversion Tools, lalu From Raster dan Raster to Polygon. Untuk inputnya sendiri, kita masukkan data basin. Selanjutnya, menjelaskan tentang fungsi komponen-komponen tools hidrologi yang digunakan dalam pembuatan peta das ini. Yang pertama ada fill, proses untuk mengisi sink yang mungkin ada di dalam peta kita. Sink merupakan area yang memiliki aliran air sendiri. Air ini tidak mengalir keluar. Dalam dunia nyata, sink dapat berupa danau, kolam, dan lain-lain, atau lubang karena pengolahan data yang tidak baik. Selanjutnya, flow direction, proses untuk mengetahui arah aliran dari permukaan yang direpresentasikan dari sel-sel di peta dam. Lalu flow accumulation, tahapan yang bertujuan untuk mengetahui pola aliran sungai dengan sel nilai aliran tinggi yang terbentuk dari data informasi flow direction. Selanjutnya, stream order, memberikan orde numerik kepada panggal raster yang menunjuk percabangan dari jaringan yang berkeseimbangan atau orde sungai. Yang kelima yaitu stream to feature,
mengkonversi raster yang menampilkan jaringan linear menjadi fitur. Yang terakhir ada basin, proses untuk membuat data yang mendeliniasi seluruh drainage basin atau membentuk catchment area. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.